Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di berkimia.com bersama saya, Kang Arya. Dan pada kesempatan kali ini, kita bakal membahas tentang reaksi redox. Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu apa definisi dari redox itu. Nah, reaksi redox definisinya adalah reduksi dan oksidasi. Itu merupakan singkatan dari reduksi dan oksidasi. Jadi rek itu reduksi dan oxnya itu oksidasi. Nah, oksidasi sendiri dideskripsikan sebagai suatu peristiwa kehilangan elektron pada suatu reaktan. Sedangkan reduksi itu dideskripsikan sebagai pendapatan atau penambahan suatu elektron pada suatu reaktan. Nah, oksidasi dan reduksi itu tuh selalu terjadi bersamaan. Jadi nggak ada gitu dalam suatu reaksi substansi yang keoksidasi sendiri tapi nggak ada yang reduksi gitu. Nah, sama total jumlah elektron yang hilang pada suatu senyawa itu tuh selalu sama dengan total elektron yang didapatkan oleh senyawa yang lainnya gitu. Nah, untuk reaksi redoks itu bisa terjadi, salah satu senyawa harus menerima elektron dari yang lainnya. Nah, senyawa yang menerima elektron itu namanya oksidator. Jadi oksidator dia tuh mengoksidasi senyawa lain terreduksi. Sedangkan kalau yang memberi elektron itu namanya reducing agent atau reduktor. Ini namanya reduktor, dan reduktor itu teroksidasi karena elektronnya diberikan ke senyawa yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, berikut adalah suatu reaksi redoks yang sederhana. Jadi di sini kita bisa lihat ini ada 2 logam Na tambah gas Cl2. Jadi membentuk NaCl. Nah, kalau kita bagi 2 reaksinya, kita bisa melihat bahwa logam Na ini akan kehilangan elektron dan membentuk ion Na+. Sedangkan gas Cl2 dia akan menerima elektron dan menjadi ion Cl-. Dan berikut adalah contoh reaksi redoks yang umum gitu. Nah, tadi kan kita sudah bicara ya Na dan Cl. Nah, caranya kita ngelihat ininya bisa terjadi oksidasi dan reduksi itu kayak gimana? Nah, cara yang paling manjur buat ngelihat reduksi dan oksidasi itu adalah dari perubahan bilangan oksidasi. Nah, berikut adalah aturan-aturan yang ada pada bilangan oksidasi. Nah, jadi bilangan oksidasi itu harus add up atau menambahkan atau konsisten gitu dengan charge muatannya suatu molekul, formula unit atau suatu ion. Nah, kalau atom pada senyawa yang bebas punya bilangan oksidasi yang 0, contohnya Cl2. Cl2 gas. Ini kan bebas. Jadi bilangan oksidasinya 0 di sini. Nah, logam di grup 1A, 2A, dan Al punya bilangan oksidasi plus 1, plus 2, dan plus 3. Nah, tapi beda ya. Konteksnya ini apa? Konteksnya ini adalah logam dalam bentuk senyawanya atau dalam bentuk ionnya. Kalau misalnya logamnya kita bikin kayak gini, Na solid, ini bilangan oksidasinya tetap 0. Tapi kalau dalam ionnya Na+, ini bilangan oksidasinya plus 1. Seperti itu. Nah, H dan F pada senyawa-senyawa memiliki bilangan oksidasi plus 1 dan negatif 1. Kecuali senyawa hidrida. Hidrida, contohnya NaH. NaH ini bilangan oksidasi hidrogennya ini negatif 1. Dan bilangan oksidasi natriumnya itu plus 1. Dari mana kita taunya? Kita taunya bilangan oksidasi ini dari melihat sifat atomnya. Sifat atom yang lebih elektropositif
akan memiliki bilangan oksidasi yang lebih tinggi, dan atom yang lebih elektronegatif bilangan oksidasinya lebih rendah. Nah, kita lihat kalau di urutan tabel periodik dalam satu golongan, makin ke bawah dia makin elektropositif kan, sedangkan dalam satu periode dia makin ke kanan dia makin elektronegatif kan. Nah, kita lihat saja, jadi kan HLI Na. Nah, kita bisa simpulkan Na itu lebih elektropositif dari hidrogen, sehingga dia akan cenderung melepaskan elektronnya, dan elektron tersebut akan diterima oleh hidrogen, sehingga bilangan oksidasinya adalah negatif 1. Gitu. Nah, oksigen memiliki bilangan oksidasi negatif 2. Nah, satu lagi pengecualian untuk oksigen itu adalah superoksida dan peroksida. Nih, kalau misalnya oksida kan minus 2 ya. Ini atau O2 min. Lalu kita punya peroksida yaitu O2 2 min. Lalu kita punya superoksida yaitu O2 min. Ini namanya oksida, peroksida, superoksida. Nah, ini bilangan oksidasinya minus 2, ini minus 1, dan ini minus setengah. Langsung ini charge dibagi jumlah atom oksigennya saja gitu ya. Nah, contoh-contoh dari senyawa ini apa? Contohnya peroksida itu adalah H2O2, hidrogen peroksida. Dan contohnya superoksida ini adalah KO2, kalium superoksida. Seperti itu. Nah, grup 7A biasanya bilangan oksidasi yang paling baik adalah negatif 1. Grup 6A negatif 2, grup 5A negatif 3. Kecuali kalau pada grup 7A ini bersenyawa dengan atom-atom yang lebih elektronegatif. Contohnya ClF3. Kalau ClF3 kita pakai aturan yang tadi lagi. Nah, ClF3 ini kita lihat yang mana yang lebih elektronegatif, dan yang lebih elektronegatif itu adalah F-nya. Jadi bilangan oksidasi F-nya itu negatif 1, dan bilangan oksidasi Cl-nya itu adalah positif 3. Karena ini F-nya ada 3, 3 kali min 1 sama dengan min 3, tambah 3 sama dengan 0. Seperti tadi. Jadi untuk senyawa yang tidak bermuatan itu bilangan oksidasinya harus 0, kayak gitu. Nah, lalu reaksi redoks merupakan suatu reaksi kimia di mana terjadi perubahan pada bilangan oksidasi. Nah, untuk latihannya lebih banyak, kita punya 4 contoh senyawa nih. Nah, yang pertama NaF, natrium fluorida. Nah, kita lihat dulu. Dalam hal ini, Na itu kan golongan 1. Pak. Dan F itu golongan 7A. Nah, kita lihat yang lebih elektronegatif adalah F. Sehingga F ini akan cenderung mendapatkan elektron. Sehingga muatan dari F ini adalah negatif 1. Dan Na ini adalah plus 1. Seperti itu. Nah, lalu CaF2 sama juga, ini golongan 2A, jadi dia berelektropositif, makanya ini bakal muatannya plus 2 dan F-nya min 1. Seperti itu. Nah, H2O2 seperti yang tadi sudah kita bilang, itu senyawa peroksida, bilangan oksidasi oksigennya adalah negatif 1. Jadi ini negatif 1, ini positif 1. Nah, lalu berikut NaN3. Ini terdiri dari ion Na+ dan N3-. Nah, berarti kalau dari sini Na-nya itu plus 1 dan N-nya itu
negatif 1 dibagi 3, jadi min 1/3. Seperti itu. Nah, lalu kita bakal meninjau tentang reaksi redoks. Nah, di sini aku punya suatu reaksi yang umum, yaitu H2 tambah Cl2 jadi 2HCl. Nah, bagaimana caranya kita menentukan proses yang mana yang terjadi reduksi dan yang mana yang terjadi oksidasi? Nah, kita harus melihat bilangan oksidasinya dan perubahannya. Nah, pertama di sini kita lihat pada senyawa H2, bilangan oksidasinya adalah 0. Dan pada senyawa Cl2, bilangan oksidasinya adalah 0. Nah, setelah itu kita lihat pada senyawa akhirnya. Bilangan oksidasi pada senyawa akhirnya HCl, H-nya itu +1 dan Cl-nya -1. Jadi, lalu kita tarik kesimpulan dari sini bahwa hidrogennya akan mengalami oksidasi dan Cl-nya akan mengalami reduksi. Seperti itu. Nah, kita punya contoh reaksi satu lagi nih, yaitu KCl tambah MnO2 tambah H2SO4, jadi K2SO4 tambah MnSO4 tambah Cl2 tambah 2H2O. Nah, pertama kita uraikan dulu MnO2. MnO2 yang ada di sini, karena O itu bilangan oksidasinya -2, berarti kan total muatan dari O ini kan -4 ya. Berarti biar jadi 0, Mn-nya harus +4. Lalu Cl-nya, ini kan sel biasa, jadi ini -1 dan K-nya +1. Nah, lalu setelah kita lihat yang ada di reaktan, kita lihat yang ada di produk, MnSO4. Nah, MnSO4 ini kan berarti terdiri dari ion Mn2+ tambah SO4 2-. Ini berarti Mn-nya +2. Lalu Cl2 ini karena molekul senyawa bebas, jadi dengan oksidasi selnya adalah 0. Nah, lalu kita urutkan yang Cl ini kan dari -1 ke 0. Jadi ini adalah oksidasi. Lalu Mn-nya dari +4 ke +2. Berarti Mn-nya itu tereduksi. Seperti itu. Kalau ditanya yang mana yang jadi agen pereduksi, itu berarti yang teroksidasi. Berarti KCl yang jadi pereduksi dan yang jadi oksidator itu adalah MnO2 karena dia mengalami reduksi gitu. Nah, setelah itu kita bakal belajar membedakan yang satu yang redoks dan yang bukan. Nah, cara identifikasinya gimana? Nah, pertama kita tinjau reaksi pertama. N2O5 tambah NaHCO3, jadi NaNO2 tambah 2CO2 tambah H2O. Nah, pertama kita tinjau dulu bilangan oksidasi dari atom nitrogen. Itu ini berarti karena O-nya ada 5, berarti -10, biar jadi 0 tambah 10 bagi 2, berarti ini +5. Kalau mau gampangnya tinggal ini aja sih, tinggal kalian balik ke sini, terus kalian balikin ke sini, gitu. Nah, terus NaHCO3, ini kan ionnya berarti HCO3, HCO3-, H itu +1, O-nya ada 3, itu berarti -6, jadi +1 -6 sama dengan -5, biar jadi minus, C-nya harus +4, jadi C-nya +4, ya kita tinjau semua atomnya dulu, Na-nya +1, H-nya +1, O-nya -2. Nah, yang di sini, ini sama juga, O-nya -2 juga, N-nya itu +5 juga, kan NO3- ya. NO3- berarti ini kan -6, biar jadi -1 harus tambah 5. Jadi N-nya +5. Terus ini CO2, ini CO2 berarti +4, ini -2, +1, -2. Nah, dari semua atom yang ada di sini, ini kan nggak ada ya yang berubah ya. Jadi ini cuma reaksi asam basa biasa aja, nggak merupakan reaksi redoks. Nah, tapi sekarang kita tinjau yang di bawah.
Ini KClO3 kan berarti ClO3 min. Ini kan berarti minus 6. Biar jadi min 1, Cl-nya harus plus 5 kan? Ini berarti Cl-nya plus 5. Ini O-nya semuanya minus 2 ya. Terus HNO2, berarti NO2 min, NO2 min, terus ini kan berarti minus 4. Biar jadi min 1, jadi N-nya harus kita tambah 3. Ini plus 3. Terus ini sel yang ada di sini min 1, N yang ada di sini plus 5. Karena terjadi perubahan bilangan oksidasi, yang reaksi 2 ini merupakan reaksi redoks. Seperti itu. Nah, kita tinjau lagi, yang mana yang jadi oksidator, yang mana jadi reduktor. Nah, yang jadi oksidator itu KClO3, dan yang jadi reduktor itu adalah HNO2. Gitu. Bisa lah. Nah, sekarang kita bakal belajar mengenai bagaimana caranya kita menyetarakan reaksi redoks. Nah, menyetarakan reaksi redoks itu ada 2 metode, yaitu yang pertama metode ion elektron, dan yang kedua itu adalah metode bilangan oksidasi. Pertama kita tinjau dulu yang ion elektron dulu. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, kita harus jadiin 2 setengah reaksi gitu. Lalu setelah kita jadiin setengah reaksi, kita harus menyetarakan atom-atom yang selain H dan O. Lalu kita samain O dengan nambahin H2O. Setarain H dengan tambahin H+. Lalu kita harus samain muatan netnya dengan nambahin elektron. Nah, terus penambahan elektronnya harus sama dengan elektron yang hilang. Terus tinggal tambahin half reaction-nya gitu. Terus tinggal coret. Nah, kalau reaksinya suasana basah, tinggal H+-nya kita tambahin OH jadi H2O, terus di sampingnya lagi kita tambahin OH- juga. Jadi muncul OH-, nggak ada H+ di dalam larutan reaksinya tersebut gitu. Nah, sekarang kita bakal nyoba nyetarain reaksi berikut. SO32- tambah MnO4- tambah SO42. Jadi SO42- tambah MnO2. Nah, caranya gimana? Pertama kita bikin setengah reaksinya dulu pakai larutan basah. Nah, ini dari SO32-. Jadi SO42-. Ini kan O-nya nambah 1 ya. Kita butuh 1 oksigen. Nah, kalau kita udah tahu O-nya nambah 1, berarti kita harus nambahin 2 OH-. 2 kali lipatnya gitu. Setelah kita tambah 2 OH-, terus sini yang kurang, ini kan O-nya jadi ada 5 ya. Ini ada 4, berarti kita harus tambahin H2O. Terus kita setarain lagi muatannya. Ini -2, berarti -4. Ini -2, dia kekurangan 2 elektron, berarti tambah 2 elektron. Nih, persamaan reaksi pertama. Lalu yang kedua, MnO42-. Maaf, MnO4-. Terus ini jadi MnO2. Ini kurangnya 2 atom oksigen. Jadi kita tambahin 4 OH- di sini. Terus setelah kita tambahin 4 OH-, berarti kita butuh, ini kan ada 4, ini kan udah ada 6, tambah 2 H2O. Setelah kita tambahin 2 H2O, kita setarain muatannya. Ini -4, berarti ini tambah 3 elektron. Setelah kita dapat persamaan reaksi kayak gini, 2 persamaan reaksi kayak gini, kita setarakan jumlah elektronnya. Ini kita kali 3, ini kita kali 2. Ya sudah, akhirnya kayak gini, coret-coret, yang nggak perlu kita coret aja, ya sudah, akhirnya kita dapat persamaan 2 MnO4- tambah 3 SO32- tambah H2O. Jadi 2 MnO2 tambah 3 SO42- tambah 2 OH-. Seperti itu, kawan. Nah, lalu kita bakal beranjak ke yang pakai bilangan oksidasi tadi, atau BO.
Nah, langkah pertamanya, kalau kalau aku sih sebenarnya gampangnya diuraikan aja ya jadi ion-ionnya gitu. Jadi kalau pertama kita harus identifikasi dulu yang mana yang berubah. Nah, pertama FeSO4 ini kan plus 2. Fe2SO43 ini kan plus 3. H2CrO4 ini plus 6. Cr2SO43 ini plus 3. Nah, jadi ini nih berubah jadi plus 3, jadi plus 6 jadi plus 3. Terus sebenarnya yang plus 2 berubah jadi plus 3 gitu. Nah, lalu selanjutnya kita pisahin ion-ionnya gitu. Jadi nambahin SO4 2 minnya belakangan aja. Jadi Fe2 plus tambah CrO4 2 min. Jadi Fe3 plus tambah Cr3 plus tambah H2O. Nah, pertama kita identifikasi dulu. Ini kan plus 1. Terus ini plus 6 jadi plus 3 berarti negatif 3. Nah, ini harus kita kali 3 biar muatannya setara. Jadi kesetaraan muatan hasilnya kayak gini. 3 Fe2 plus tambah Cr4 2 min. Jadi 3 Fe3 plus tambah Cr3 plus tambah H2O. Nah, H2O-nya lalu kita setarain. Karena ini muatannya udah setara, kita setarain. Ini kan ada 4 atom O. Ada 4 atom O berarti ada 4 H2O di sini. Terus ini kita tambahin, karena hanya ada 8, kita tambahin 8H plus. Ini muatannya setara nggak nih? 3 kali 2, 6, tambah 8, 14, minus 2, 12. 12. 9 tambah 3, 12. Setara ya. Nah, setelah kita kayak gini, nah baru kita masukin SO4 2 minnya. Nah, karena muatan SO4 2 min itu minus 2, kita kali 2 persamaan reaksi yang ada di sini. Jadi 6 Fe2 plus tambah 2 CrO4 2 min tambah 16H plus. Jadi 6 Fe3 plus tambah 2 Cr3 plus tambah 8H2O. Nah, setelah kayak gini, baru kita masukkan SO4 2 minnya. Nah, jadi akhirnya kita masukin H plusnya ke CrO4 2 min yang masih ada muatan negatifnya sama ke SO4 2 min. Ya udah akhirnya 6 FeSO4 tambah 2 H2 CrO4 terus berarti ini jadi 3 Fe2SO4 3 tambah Cr2 SO4 3 tambah 8 H2O. SO4-nya ada berapa nih? 3 tambah 9, 12. 12 minus 6 berarti tambah 6 H2 SO4. Betul nggak nih? 6 kali 2 12 tambah 4 16. Betul kan? Jadi berikut adalah persamaan reaksinya kalau mau gampangnya gitu. Tapi kalau kalian udah lanyah, kalau kalian bisa sih langsung langsung ini dikali ini langsung dikali 3, langsung ini diduain dulu, terus ini baru dikali 3 jadi 6, terus sisanya SO4-nya tinggal ditambahin aja. Terus ya tinggal dilengkapin aja gitu H2SO4-nya. Ini tinggal ini 2 kali 3 jadi 6, ini jadi 3, terus O-nya ada 2 kali 4 8, tambah 24 32. Ini 3 kali 3 9 kali 4 36,
tambah ini sisanya, terus ya udah tinggal setarain aja gitu. H2SO4-nya berarti ada berapa nih? Ini totalnya 9 tambah 1 10 min 6, bukan 9 tambah 3 12 minus 6. Jadi ini 6. Ada 6, terus tinggal sisanya kita setarain jumlah H-nya. Ini ada 6 tambah 2 8. 8 kali 2 16, ini 8 gitu. Oke. Ini harus kalian harus latihan sih kalau misalnya mau cepet kayak gini. Tapi ya nggak terlalu susah sih. Lebih gampang pakai bilangan oksidasi gitu daripada yang ion elektron tadi. Nah, lalu kita bakal bicara tentang asam sebagai agen pengoksidasi gitu. Nah, jadi ion hidrogen itu sifatnya agen pengoksidasi yang jelek. Nah, jadi asam sulfat sama HCl itu biasanya kemampuan oksidasinya itu rendah. Kenapa? Karena anion Cl- sama SO42- ini nggak terlalu bersifat mengoksidasi gitu. Again, kalau misalnya dia mengoksidasi, kan Cl- kan udah nggak bisa nerima elektron lagi gitu. Jadi ya sifatnya dia tuh nggak mengoksidasi. Yang bisa mengoksidasi dari kedua asam ini dalam keadaan encer, itu tuh cuman ion H+-nya doang gitu. Jadi kekuatan oksidasinya itu nggak terlalu kuat. Nah, namanya non-oxidizing acids. Jadi asam-asam yang tidak mengoksidasi. Walaupun ion hidroniumnya itu bisa mengoksidasi beberapa metal. Contohnya Zn tambah 2H+, jadi Zn2+ tambah H2 gitu. Nah, apa yang mempengaruhi asam itu bisa mengoksidasi atau enggak? Ya jelas anionnya, seperti yang tadi sudah kita bilang. Anionnya itu mempengaruhi gitu. Nah, lalu kalau misalnya anionnya mempengaruhi, kenapa kok bisa ada asam yang mengoksidasi metal-metal yang lain dan ada asam yang nggak mengoksidasi sama sekali gitu? Yang maksudnya yang anionnya tidak mengoksidasi gitu, bukan nggak mengoksidasi sama sekali. Nah, karena beberapa asam memiliki anion yang sifatnya oxidizing agent yang kuat gitu. Contohnya apa? Contohnya HNO3 pekat nih. HNO3 pekat. Nah, dia bakal trionisasi di air untuk memberikan ion H+ dan NO3-. Nah, ion nitrat ini pengoksidasi yang sangat kuat daripada ion hidrogen gitu kalau dibandingkan. Nah, berikut adalah asam-asam yang sifatnya mengoksidasi dan tidak mengoksidasi. Nih yang non oxidizing itu adalah HCl, H2SO4 dan H3PO4. Lalu sama asam organik yang kebanyakan. Contohnya asam asetat gitu. Nah, lalu yang oxidizing ini HNO3 pekat. Pekat tuh berarti konsentrasinya itu mendekati 100% gitu. Cuman biasanya kayak 6 molar gitu udah pekat sih harusnya. Nah, jadi kalau misalnya concentrated atau pekat, dia itu bakal menghasilkan gas NO2, gas merah coklat gitu. Nah, lalu kalau misalnya encer, dia bakal ngasih gas NO kalau bereaksi sama logam-logam gitu. Lalu kalau sangat encer, dia menghasilkannya NH4+ gitu. Apalagi kalau ada reduksi yang kuat gitu. Nah, lalu H2SO4. H2SO4 ini yang pekat. Kalau misalnya H2SO4-nya encer, dia nggak bisa mengoksidasi gitu, nggak terlalu mengoksidasi sama kayak HCl gitu. Nah, kalau misalnya apa nih? Kalau misalnya dengan strong reducing agent, reduksi yang kuat, dia itu bakal menghasilkan H2S. Kalau misalnya nggak ada reduksinya, dia bakal menghasilkan gas SO2 gitu. Nah, berikut adalah contoh reaksinya. Kalau misalnya Cu, kita reaksikan dengan NO3-, jadi NO2 dan ion Cu2+. Cu itu merupakan suatu logam yang sulit sekali dioksidasi karena
potensial reduksinya ini, maksud potensial reduksinya dari Cu2 plus tambahan 2 elektron jadi Cu, ini E0 selnya sama dengan plus 0,34 volt. Ini E0 sel yang positif ini, ia menandakan bahwa logam ini sangat suka direduksi gitu. Kalau misalnya dia suka dioksidasi, dia nggak suka direduksi dong. Jadi E0 selnya ini bakal bersifat negatif kalau dia suka dioksidasi gitu. Nah, berarti kalau misalnya dia susah banget dioksidasi, berarti kemampuan pengoksidasinya HNO3 ini berarti gede banget dong. Nah, kalau misalnya aku pakainya concentrated HNO3 atau HNO3 yang pekat, maka yang dihasilkan adalah gas NO2. Tapi kalau encer, yang dihasilkan adalah gas NO, gitu. Nitrogen monoksida gitu. Nah, lalu caranya kita tahu yang mana kalau misalnya yang mana bereaksi yang mana, mengoksidasi yang mana gitu. Ini dari deret reaktivitas gitu. Nah, ini deretnya. Jadi makin ke atas itu dia E-selnya itu makin positif. Dia makin susah dioksidasi. Dia makin suka kereduksi gitu. Pertama Cu, Ag, Hg, Au. Ini sangat suka tereduksi gitu. Nah, kalau hidrogen ini kan N0 selnya itu 0. Di hidrogen itu 0. Kalau yang ini udah positif gitu. Nah, di bawahnya hidrogen, dia tuh suka dioksidasi semuanya gitu. Nah, sama yang di atas hidrogen ini, dia cuman bereaksi sama asam yang sifatnya oksidator kuat. Sama asam-asam yang nggak bereaksi, yang nggak apa namanya, sama yang nggak oxidizing, yang non oxidizing, dia itu nggak bereaksi. Nah, makanya kenapa kalau misalnya kita punya logam Cu, terus kita reaksiin sama HCl, itu nggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena HCl itu bukan suatu pengoksidasi yang kuat gitu. Sedangkan yang di bawah hidrogen itu tuh bereaksi semua sama asam-asam yang non oxidizing. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa logam juga yang bereaksi sama air untuk memproduksi hidrogen, terutama sifatnya yang alkali dan alkali tanah itu. Oke. Nah, terus kalau kita belajar redox, ini gunanya buat apa sih? Nah, ini salah satunya titrasi redox. Nah, sekarang aku punya soal nih. Kita harus menganalisis suatu sampel yang memiliki ion NO2-. Dan NO2-nya akan kita konversi jadi HNO2. Lalu HNO2-nya akan bereaksi dengan iodin. Nah, lalu maaf, bukan iodin, ion iodida, maaf. Jadi bereaksi dengan 3 imin, jadi nitrogen monoksida dan ion I3-. Nah, lalu I3-nya direaksi dengan Na2S2O3. Nah, sekarang sampelnya aku punya seberat 1,104 gram. Lalu, setelah reaksi yang panjang, I3-nya aku titrasi pakai Na2S2O3. Dapatnya 29,25 ml, 0,3 molar. Nah, pertanyaannya yang A, berapa mol I3- yang diproduksi di reaksi pertama? Nah, buat mencari mol I3-nya, berarti kita harus ngerti perbandingannya. Nah, perbandingan I3- itu, berarti mol I3- sama dengan setengah mol S2O3 2-. Kan perbandingannya 1:2 nih di koefisiennya. Nah, mol S2O3 2- kita cari dulu. Caranya gimana? Caranya M kali V. Ya udah 29,25 kali 0,3 sama dengan 8,775 milimol. Berarti mol I3-nya tinggal kita bagi 2 saja, dapat 4,3875 milimol.
Nah, lalu yang HNO2 bakal sama gitu. Ini kan ditanya mol NO2 min-nya. Mol NO2 min-nya ini kan sama mol HNO2-nya. Berarti sama dengan 2 kali lipat jumlah mol I3 min-nya. Jadi 8,775 milimol juga, sama kayak tadi. Nah, lalu kalau misalnya masanya ini kita nyatakan sebagai NaNO2, berapa persentase NaNO2 di sampel? Nah, ya sudah, kita dapatkan tadi mol NO2 min-nya itu kan berarti 8,775 milimol. Nah, mol NO2 min-nya kita kaliin MR-nya, dikali 23 tambah 14 tambah 32 nih. Kali berapa nih? Dikali 69. Nah, jadi hasilnya 605,475 mg. Dan persennya adalah 54,85%, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya karena telah menonton, dan sampai jumpa kembali di video berkimia yang selanjutnya. Aku undur diri, terima kasih semuanya.